Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my YouTube channel. Di sini aku mau sharing tentang gimana caranya ngebikin bisnis model kanvas. Jadi kita introduction dulu. Bisnis model kanvas ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang konsultan dan beliau juga seorang pakar bisnis yang berasal dari Swiss lewat buku beliau yaitu Business Model Generation pada tahun 2005, yaitu Alexander Osterwalder. Di buku beliau yaitu Business Model Generation yang masih bestseller sampai sekarang ini. Jadi banyak banget perusahaan yang udah nerapin metode ini di bisnis mereka. Tapi jangan salah, ternyata bisnis kecil-kecilan pun perlu dibikinin atau perlu nerapin metode ini gitu kan. Mungkin beberapa dia nanya kayak, kenapa sih harus ribet banget bikin-bikin kayak gitu kan. Toh aku juga cuma jualan keripik, kenapa harus detail banget kayak gitu kan, ngerebetin aja gitu kan misalkan. Nah, ternyata bisnis model kanvas nih, dengan kita nerapin bisnis model kanvas ini nih, kita tuh jadi bisnis kita yang kita jalan itu jadi kayak lebih terstruktur, juga kita lebih tahu kemana sih arah bisnis kita ke depannya, kita mau kemanain gitu bisnis kita ke depannya gitu. Jadi bisnis model kanvas ini bisa dibikin dengan banyak banget cara. Salah duanya yaitu tertulis dan lewat ini software atau lewat desain template aplikasi atau software kayak gitu. Jadi langsung aja di sini saya mau bikin bisnis model kanvas lewat Canva, lewat desain template. Jadi kan ada solusi nih buat orang-orang yang mungkin mager nulis gitu kan, kayak saya contohnya. Jadi kita bisa gunain template Canva yang udah ada gitu. Langsung aja bisnis dari bisnis model kanvas. Sekitar beberapa bulan yang lalu itu kan saya ada ikut kelas tentang kelas Technopreneurship, itu diajarin gimana caranya bikin bisnis model kanvas, dan kebetulan kemarin itu saya bikinnya tertulis gitu kan. Sebelumnya itu kayak 6 bulan yang lalu tuh saya sudah kembangin ada bisnis kan, cuman bisnis yang saya jalanin itu kayak misalkan bikin jual habis bikin lagi gitu kan, jual habis gitu ya, sekedar iklannya WhatsApp gitu kan, kayak bikin story WhatsApp untuk iklan kayak gitu. Dan setelah saya tahu metode bisnis model kanvas itu kayak saya lebih lebih kebuka juga sih pikirannya kan, kayak kita juga harus tentuin pelanggan kita, terus juga kita bikin kita bikin media sosialnya, ternyata kan itu diperluin juga gitu. Terus juga kita ya lebih lebih ke detail di mana kita belinya gitu. Oke, jadi ini ada beberapa template bisnis model kanvas yang bisa dipakai, banyak banget. Tadi juga saya sudah ada bikin bisnis model kanvas nih untuk bisnis saya. Jadi bisnis saya tuh kayak cuma bisnis kecil banget, bisnis makeup gitu, kayak bisnis jualan keripik gitu kan. Gitu sih, bisnis makeup. Itulah. Jadi ini saya ada bikin bisnis model kanvas di bisnis saya yaitu Ataya Chips. Jadi langsung aja bisnis model kanvas desain form Ataya Chips ini. Jadi kayak ini desain untuk bisnis saya yaitu Ataya Chips, desain by saya sendiri, terus tanggalnya hari ini, versionnya 0.1. Jadi ini ada 9 elemen. Yang pertama kita kerjakan dari bisnis model kanvas yaitu customer segment. Customer segment ini nentuin siapa pelanggan di bisnis kita. Kita mau jual ke siapa, ini harus spesifik banget, gendernya, terus usianya, status mereka tuh apa kayak gitu. Jadi di bisnis saya itu untuk penjualan keripik ya, itu laki-laki perempuan, usianya dari 12 sampai 23 tahun dan masih pelajar dari SMP sampai mahasiswa. Itu tuh nggak bisa kalau misalnya kita kayak bikin bisnis terus kayak jualan untuk umum gitu kan, terbuka untuk umum atau bebas usia gitu kan, nggak bisa. Karena contohnya misalkan di sini kan keripiknya pedas ya, jadi kayak anak di usia 4 ke bawah itu nggak bisa makan, mungkin juga orang tua yang 47 ke atas itu nggak bisa makan gitu kan karena pedas. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka itu nggak makan gitu loh, maksudnya bisa juga mereka makan gitu kan, cuman kita lebih menentukan spesifik target kita. Terus yang ini aja ya, biar kita kasih satu. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu adalah value proposition. Ini kayak keunggulan apa sih di produk kita yang
apa namanya yang bisa ditawarkan ke customer kita, ke pelanggan kita, yaitu kalau saya kan, kalau untuk bisnis Ataya Chips sendiri itu dia cepat ready, terus juga dia ada promo untuk pelanggan setia yang belinya tuh 1 minggu itu lebih dari 3 kali, itu kami akan kasih dia promo beli 3 gratis 1, beli 5 gratis 2, seperti itu. Terus juga kami juga bisa open delivery, jadi kita pesan antar seperti itu. Terus yang ketiga itu channels ini gimana kita ngebangun hubungan si pelanggan sama bisnis kita. Jadi bukan si pelanggan dengan kita, tapi si pelanggan dengan bisnis kita. Itu di sini ada Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, terus juga ada Google Ads, terus juga ada emailnya bisnis ini sendiri gitu. Jadi misalkan di Instagram itu kita kasih link di bio-nya, itu kita kasih link Facebook, link WhatsApp, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Facebook dan lain sebagainya. Terus setelah channels itu kita ke customer relationship. Jadi gimana cara kita ngebangun hubungan kita dengan si pelanggan, dengan untuk Ataya Chips sendiri sih ngadain promo ya, dengan ngadain promo, terus juga repeat order, terus juga ini kayak bikin konten-konten iklan terus-terusan di media sosial seperti itu. Terus setelah customer relationship itu ada key activities. Key activities ini ngejelasin gimana operasional bisnis yang kita jalankan. Kayak misalkan kelebihan apa sih di bisnis kita yang kita tawarkan untuk si pelanggan gitu kan, cemilan, terus juga pelayanannya yang baik, misalkan juga barang yang berkualitas dan lain sebagainya. Terus ada key research, ini super kayak bahan apa aja yang perlu kita siapkan, kayak sumber daya apa aja yang perlu kita siapkan di bisnis kita. Kalau saya sendiri itu di key research ini yang paling kelihatan itu ya di sumbernya itu di bahan pokok, terus juga alat penggoreng, terus bahan bumbu dan kemasan. Jadi di bahan pokok ini nih ada makaroni, terus ada minyak, dan alat penggorengnya seperti sutil, wajan, saringan, dan lain sebagainya. Terus bahan bumbunya ini ada bubuk cabai, bubuk bawang, ladaku, daun jeruk, dan lain sebagainya. Dan kemasan ini ada kertas klep, stiker, plastik, dan lain-lain. Terus setelah key research kita kayak partner, jadi mitra apa aja yang bekerja sama dengan bisnis kita, atau bisa juga sumber pendapatan kita itu dari mana gitu, kita beli bahannya di mana gitu sih bahasa lainnya. Jadi saya ambil di toko-toko biasa aja kan, karena bisnis Ataya Chips ini kan bukan yang besar-besaran, jadi kayak belinya bisa di toko grosir, terus juga di toko plastik biasa, dan di pasar gitu kan. Untuk beli bumbunya tuh belinya tuh di pasar gitu. Dan ini nih udah pasti udah pasti disortir di mana tempat murah, di mana tempat agak menengah gitu kan harganya, karena 1-2% itu kebedaan harga tuh ngaruh banget buat bisnis sih kita. Terus setelah key partners itu ada revenue stream ini dimana kita dapat keuntungan, dari mana kita dapat pendapatan. Kalau Ataya Chips sendiri ini pendapatannya fix, betul-betul clear dari penjualan, real banget dari penjualan gitu, nggak ada ditambah dari yang lain. Jadi dari hasil penjualan itu dibagi lagi kembali ke modal, keuntungan, terus muter-muter lagi gitu. Jadi sumber pendapatan revenue stream itu sumber pendapatannya di mana? Jadi dari penjualan. Terus ada ke struktur ini yang terakhir. Ini biaya yang harus kita keluarin di setiap bisnis ya. Misalnya di setiap kita ngebuat setiap kita ya gimana sih paling banyak pengeluaran dana itu di mana? Jadi ini yang terakhir. Yang ke-9 yaitu ke struktur. Jadi kalau untuk Ataya Chips itu dananya itu lebih main ke bahan pokok sama kemasan sih, karena kan harga minyak yang terus naik kayak gitu, harga kemasan plastiknya juga lumayan, karena kan kami pakai plastik yang proof, yang awet untuk sebulan 2 bulan seperti itu. Oke, jadi itu saja tentang bisnis modal kanvas versi aku. Itulah, jadi banyak banget sih, bagus banget kalau kita nerapin bisnis modal kanvas ini di bisnis kita gitu. Nggak harus bisnis yang gede kok, bisnis kecil-kecilan kita bisa terapin metode ini. Oke, see you next time.